mau kita SP. Ya, SP ini adalah tebak-tebakan ya. Siapakah aku? Siapakah aku ya? Apakah benar? Aku bisa membantu air yang suhunya dalam menjadi lebih tinggi. Oke, betul. Apa Michelle dan Jackie? Dispenser. Oke, benar ya. Kenapa ya? Sudah nyambungkan tiga tadi. Apakah benar dispenser? Oke. Ada yang ini di rumah kalian? Ada ya. Nah, ini adalah alat-alat yang menggunakan prinsip penerapan perpindahan kalor yang tadi sudah kalian sebutkan ya. Sinyal lampu juga ini mereka menggunakan prinsip penerapan perpindahan kalor. Ada minum yang suka dari bawah ya. Oke, kemudian ada dispenser seperti tadi beberapa alat yang ada di rumah kalian ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Siswa mampu membuat produk penerapan konsep perpindahan kalor secara fungsi, potensi, dan variasi dari masalah yang disajikan dengan benar. Oke, berarti nanti kita akan membuat produk penerapan konsep perpindahan kalor. Berarti beberapa tadi sudah dicontohkan, tapi nanti kita lanjutkan dengan masalah yang kita kenal sajikan. Jadi nanti kita bisa memilih produknya apa ya yang cocok. Ya, oke. Nah, nanti di dalam pembelajaran itu kalian akan berdiskusi, kalian akan bagikan LKPD, kalian akan berdiskusi. Jadi pembelajaran kita ini adalah PJL, Project Resolving. Jadi kalian membuat sebuah proyek dengan masalah yang kita sajikan. Ya, nanti kalian akan menghasilkan sebuah produk. Nah, kalian nanti merancang sendiri dengan teman-teman kelompoknya. Ya, jadi kalian merancang sendiri. Kemudian setelah itu kalian berdiskusi. Nanti memaparkan rancangan itu apa yang mau kalian buat produknya. Setelah itu nggak cuma dirancang, dipaparkan, pasti kita akan membuat juga. Setelah membuat produk itu kita akan mengujinya. Berhasil atau enggak ya produk yang aku buat tadi. Gitu ya nak ya. Nah, kemudian setelah itu nanti kita akan evaluasi juga. Kalian ada refleksi. Paham untuk proses pembelajarannya? Nah, untuk penilaiannya itu tentunya penilaian sikap itu selalu ibu pelajaran tanamkan di dalam pembelajaran kita ya nak ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan, gotong royong dan kreatif. Ya, kalian berkolaborasi ya. Kemudian keterampilannya nanti dari presentasi dan juga hasil produk yang kalian buat. Kemudian pengetahuannya nanti itu akan kasih 3 soal esai di akhir pembelajaran. Paham ya? Untuk materi pertemuan sebelumnya masih ingat kan tentang perpindahan kalor? Ada berapa? Ada? 3. Apa saja itu Pak? Satu apa? Konstruksi. Yang kedua? Konstruksi. Ketiga? Radiasi. Ada yang masih ingat yang konveksi itu yang contohnya modelnya seperti apa? Itu akan disajikan masalahnya. Keadaan suhu di Indonesia akhir-akhir ini sangat tinggi hingga mencapai 33 derajat Celcius. Panas ya, itu kita berasa panas ya. Pada siang hari hujan, pada sore hari hujan. Sehingga udara tidak sehat dan berdampak pada kesehatan. Nah, banyak yang baru-baru. Wah, yang baru-baru tadi ya. Namun dengan gangguan kesehatan banyak orang tidak dapat melakukan aktivitasnya. Contohnya teman kalian tadi nggak bisa datang sekolah, ya mungkin kalian atau guru-guru beberapa juga ada yang tidak datang sekolah karena sakit dan juga kan ya. Rani adalah seorang pekerja dan terganggu kesehatannya karena flu dan batuk. Menurut dokter, dengan keadaan cuaca dan maraknya penyakit flu dan batuk, maka dokter menghimbau untuk banyak minum air hangat agar lekas pulih. Ya kan? Tahu ya minum air hangat itu apa? Nanti saya cari di internet. Apa dia ngomong air hangat? Oke, coba beri solusi Rani agar Rani tetap bisa minum air hangat tanpa harus memasak air di tempat kerjanya. Masa dia lagi kerja, disuruh memasak, nanti waktunya
potong, biar capek, dan masuk ke dapur, ya enggak? Masak air, ngajak mamanya dia kerjain ngajar atau apa mengajar. Jadi solusinya adalah dia harus membawa ya, botol minum yang apa? Bahan panas yaitu contohnya termos seperti yang Mbak Darina bawahnya ada di dalam ada isinya nih. Bukan kopi teh air minum. Kita lihat di dalam bagian kirinya adalah Saya ribet banget. ya. Oke ya. Ini dia tadi pagi dibuka Darina apa namanya? Masa airnya tadi pagi buka Darina lumayan lama juga ya. Nah, jadi proyek yang akan kita buat yaitu adalah membuat apa? Termos. Termos sederhana. Sederhana berarti kalau sederhana harus menggunakan alat-alat yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kondisi kita. Nggak usah cari yang susah ya. Oke, berarti sekarang bagian kelompok dulu ya. Bagian kelompoknya berarti itu pakai baju aja lah ya, pas ya, berlima yang berlima. Berlima. Ini pas apa lah ya, bisa ya, Pak ya. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada ruang diskusi. Ya, kalian bisa menggunakan sumber belajarnya adalah internet. Ya kan bawa handphone kan beberapa. Nah, bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai pembuatan termos sederhana. Selain itu cari bagian-bagian dari termos itu apa saja. Pokoknya sekitaran dengan tentang termos sederhana kalian cari informasi. Paham? Alat bahannya apa saja, nanti baru didiskusikan. Bagian dari prinsip kerja termos apa aja. Caranya banyak juga ya. Oke, aku sesuai waktu yang ditentukan dan juga sepertinya sudah untuk berdiskusinya selesai. Boleh satu kelompok mencontohkan hasil rancangannya. Siapa? Menggambarkan nanti di depan juga hasil rancangannya. Satu kelompok maju ke depan. Kelompok siapa yang sudah siap? Nanti yang lain melengkapi dan menambahkan kalau ada yang kurang. Yuk maju, berlima maju, tabinya bareng. Yuk, lima maju. Yang lain perhatikan. Oke, saatnya kita mendengarkan penjelasan atau presentasi dari kelompoknya PPD. Catherine ya? Yellow. Dalam mendesain perencanaan PPD-nya. Yang lain perhatikan. Ingat sekali menghargai anak ya. Kalau ada yang berbicara di depan, kita hargai, kita dengarkan. Nanti boleh memberikan masukan. Belajar untuk berpikir kritis.
water, aluminium foil, isolasi besar atau sedang, dan air panas. Jadwal pelaksanaannya ialah Jumat tanggal 20 bulan Oktober tahun 2023. Bagian-bagian dan prinsip kegiatan sederhana ialah bagian-bagiannya sumbat, dinding luar dan dalam kaca, ruang hampa udara, dinding pelindung kaca, dan karet-karet penahan kaca. Oke, sudah cukup ya? Merancangnya ini sudah cukup ya? Oke. Anak-anak coba kita lihat ya. Teman kita lihat. Mereka sudah merancang dari kelompok Edwin. Apakah nanti ada kurang lebihnya? Kita nanti bisa Ibu kasih masukan dan kita bisa diskusi juga dari kelompok kalian ya. Oke. Boleh gimana itu desainnya? Oke, ini adalah contoh termos sederhana buatan kami. Jadi yang bagian luar ini adalah botol plastik, lalu yang bola-bola ini adalah kapas atau tisunya, dan yang ini adalah botol kaca yang diisi air. Botol kaca dilapisi dengan aluminium. Lalu ini bagian tutupnya. Konsepnya gimana? Kok bisa kalian buatnya seperti itu? Nah, konsepnya tuh untuk apa aluminium foil itu kira-kira? Aluminiumnya berguna untuk menjaga air di dalam botol kaca tetap panas walaupun dibiarkan begitu saja. Lalu? Dan kapasnya sebagai isolator agar panas dari di botol kaca tidak keluar gitu saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tunggu dulu ya, tar dulu. Ya, terima kasih. Kelompok lain ada nggak yang mau menambahkan? Mungkin yang kurang lengkap dari presentasi. Oke, sudah. Jadi nanti konsep untuk penerapan kalornya yang tentang produksi konveksi radiasi nanti kita lengkapi lagi. Ya nak ya, jadi sambil kalian nanti memprosesnya, nanti di evaluasi kita perdalam lagi untuk apa gunanya dan lain-lainnya. Oke? Yang lain sudah paham berarti desain untuk kelompok kalian masing-masing? Sudah nak? Sudah ya, kalau sudah berarti Ibu kasih waktu 5 menit. Oke, terima kasih untuk kelompoknya, lo udah beri tepuk tangan. Presentasinya luar biasa ya nak ya. Sudah sangat lengkap, silakan duduk. Ibu kasih waktu 5 menit, kalian persiapkan alat-alat yang akan digunakan untuk membuat botol air membuat termos sederhana. Kalian sudah melihat sendiri tadi dari YouTube, dari informasi di internet, dari buku cara membuatnya. Jadi handphonenya dikumpulkan lagi, kalian fokus untuk membuatnya. Paham? Kalau untuk handphone satu kelompok satu saja untuk melihat bukunya kembali. Jangan lupa. Ya. Hari ini ya, PJBL kita ini bagi kalian nanti selesai. Jadi kita waktu sekitar berapa menit untuk membuat 30 menit ya. Sudah ya. Setelah itu, oke. Anak-anak, 30 menit membuat produk. Paham? Setelah itu nanti kita menguji. Ya. Oke, 30 menit berarti sampai jam 9.26. Silakan. Boleh dikomunikasikan video.
58, Bu. Oke. Nah, yang gelas terbuka suhu awal 58. Sudah. Nah, Tulis ya, Pak Dede. menit ya, berarti sampai 950. Berapa? Ini berapa? Yang lain ini. 59. Ini 59. Ini 59. Oke, tutup. Suhu awal yang ditutup, suhu awalnya 59. Tutup. 59 suhu awal. Kemudian ini botol kelompok Rasita ya. Ricika. Berapa suhu awalnya? 62. Kita ini kan 10 menit ya. Gelas yang diberi tutup dan tidak diberi tutup ya. Enggak ada tutup 45. 45 yang ada tutup 45. Yang ada tutup 55. Yang ada tutup 55. Yang ada tutup 55. Sekarang per kelompok bawa botolnya dan termometer ukur di meja masing-masing. Nih. Yuk, awas hati-hati. Yuk, sekarang silakan diukur. Ayo kita lihat berhasil atau enggak ya. Tantangan atau halangan yang kamu hadapi selama membuat produk? Apa kelompoknya itu? Oh, panas itu nggak apa susah Bu. Oke, ada lagi? Dari termos sederhana yang kalian buat menyatakan beras sederhana yang paling bagus bergunanya adalah kelompok membuatnya sudah sangat rapat. Ya, yang